adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi di sekolah minggu di rumah aja. Sungguh besar ya kasih karunia Tuhan sehingga sampai saat ini kita boleh terus ikut sekolah minggu walaupun masih secara online. Yuk adik-adik, kita tutup mata, lipat tangan, kita mulai ibadah kali ini dengan berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh ikut sekolah minggu lagi walaupun masih secara online. Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami, kiranya Engkau membuka hati kami sehingga semua yang kami dengarkan boleh menjadi rema di hati kami boleh memuji dengan riang dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita awali persekutuan kita dengan sebuah pujian. Adik-adik, setelah memuji, memuliakan nama Tuhan, saatnya sekarang kita dengarkan firman. Nah, sebelum kita dengarkan firman, ayo kita dengarkan ayat hafalan untuk hari ini. Diambil dari Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas dan diturunkan dari Bapa segala terang. Adik-adik, mari kita buka firman dengan berdoa dulu ya. Yuk kita tutup mata lagi. Tuhan Yesus, sebentar kami mau dengarkan firman-Mu. Kiranya firman ini boleh melekat di hati kami dan boleh menjadi penuntun dalam setiap keseharian kami. Boleh kami lakukan segala yang baik. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Kali ini kakak mau bercerita tentang bagaimana orang-orang Israel itu dipelihara selama di padang gurun. Cerita ini diambil dari Keluaran 15 ayat 22-27, Keluaran 16 dan Keluaran 17 ayat 17. Jadi adik-adik, setelah bangsa Israel itu dibebaskan dari tanah Mesir, kalian pasti tahu kan, pasti pernah dengar ceritanya bagaimana Tuhan itu secara ajaib membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, selain yang kalian sudah pernah dan sering dengarkan tentang tiang awan dan tiang api, tiang awan untuk pagi hari dan tiang api untuk malam hari, sehingga mereka boleh tetap hangat walaupun mereka melakukan perjalanan, benar kan? Nah, sekarang kakak mau bercerita tentang beberapa hal lagi di mana Tuhan menunjukkan kemuliaannya, di mana setelah keluar dari tanah Mesir, Tuhan mengajarkan bagaimana bangsa Israel itu supaya dapat mengandalkan hidupnya selalu pada Tuhan. Yang pertama yaitu Tuhan menunjukkan kuasanya dengan mengubah air yang pahit menjadi manis. Luar biasa bukan? Jadi ceritanya saat itu sudah 3 hari lamanya bangsa Israel berjalan di padang gurun. Padang gurun itu namanya padang gurun Shur. Mereka itu berjalan di mana-mana nggak ketemu air. Terus
satu kali mereka tuh ketemu yang namanya oase. Oase itu kayak di padang gurun, tengah-tengahnya itu ada air gitu loh adik-adik. Nah, waktu mereka ketemu oase, wah mereka sukacita sekali di situ karena akhirnya ketemu air kan. Tapi saat mereka ketemu air, airnya mereka incip, ternyata airnya itu pahit adik-adik. Betapa kecewanya hati mereka kan. Dan saat itu mereka bersungut-sungut sekali gitu. Mereka merasa, wah kenapa ini? Kok Tuhan membawa kita keluar dari tanah Mesir, tapi ujung-ujungnya kita minum aja nggak bisa. Mereka marah-marah adik-adik. Sama siapa? Sama Musa. Nah, saat itu Musa berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong aku, bangsa Israel ini sekarang semua lagi bersungut-sungut. Mereka marah, hatinya itu loh Tuhan, mereka sedih karena mereka nggak ketemu air. Akhirnya walaupun saat itu Tuhan gak suka sama sikapnya bangsa Israel yang selalu bersungut-sungut itu, ketemu masalah sedikit bersungut-sungut, tapi Tuhan tetap baik. Tuhan melakukan mukjizatnya dengan mengubah air yang pahit di oase itu menjadi air yang manis. Saat itulah bangsa Israel akhirnya bisa minum setelah 3 hari. Luar biasa bukan kasih karunia Tuhan, dan luar biasa sekali kesabarannya Tuhan itu dalam menghadapi bangsa Israel. Nah, setelah Tuhan menolong mereka mengubah air yang pahit itu menjadi manis, tidak hanya diam selesai di situ saja, tapi sejak saat itu Tuhan kasih tahu bangsa Israel bahwa ada peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan yang bangsa Israel harus patuhi. Dimana kalau mereka patuh, mereka taat, mereka akan dijauhkan dari segala malapetaka, dari segala penyakit-penyakit. Tetapi kalau mereka tidak taat, maka mereka pasti akan mendapatkan hukuman. Nah, saat itu bangsa Israel begitu melihat mukjizat yang datang dari Tuhan, mereka akhirnya mengikuti perintahnya Tuhan dong. Dan Tuhan membawa mereka ke suatu tempat yang bernama Elim. Di mana di Elim mereka disediakan oleh Tuhan 12 mata air yang jernih serta 70 pohon kurma. Saat itu bangsa Israel berhenti di sana untuk berkemah. Nah, setelah mereka berkemping di Elim, mereka melanjutkan perjalanan lagi dong. Setibanya mereka di yang namanya tempat itu Gurun Sin, mereka itu kekurangan makan lagi adik-adik. Seperti biasa, bangsa Israel masih tetap bersungut-sungut. Tetapi saat itu Tuhan menunjukkan kemuliaannya. Dari jauh pada saat malam hari turunlah sebuah sinar yang terang itu, menunjukkan kemuliaan Tuhan. Setelah muncul sinar kemuliaan Tuhan itu, Tuhan menunjukkan bagaimana secara ajaib Tuhan memelihara bangsa Israel. Nah, jadi adik-adik, pada saat itu Tuhan menunjukkannya itu caranya pada saat mereka kan kelaparan ini kan. Tuhan kasih makanan dong. Mana mungkin manusia kelaparan, burung aja dipelihara. Jadi saat itu pada pagi hari Tuhan menyediakan yang namanya mana. Mana itu bukan kayak roti ya, tapi ya roti tapi nggak kayak roti. Dia itu bentuknya seperti sisik, bentuknya itu kira-kira seperti embun beku. Pernah nggak makan embun beku? Kalau nggak mujizatnya Tuhan. Nah, ini namanya mana. Setiap orang boleh mengambil mana di pagi hari, karena waktu pagi hari mana itu datang, tiba-tiba mujizat datang mana. Mereka harus ngumpulin pagi hari mana, tapi harus sesuai porsi. Satu orang punya jatah, dia harus ngambil jatahnya sendiri. Tapi ada juga orang yang serakah, ya kan? Dia nggak ngambil cuma satu porsi, dia ngambil porsinya temennya. Porsinya temennya dikumpulin supaya nanti di rumah kalau lebih-lebih bisa buat nyemil, mungkin gitu ya. Tapi sama Tuhan kan sudah dibilangi, nggak boleh, harus ngambil sesuai porsinya. Akhirnya yang terjadi adalah mana yang diambil bukan jatahnya itu jadi busuk. Bau sekali, enak. Makanya kita tuh nggak boleh ya jadi orang yang seperti itu. Kalau kita sudah dikasih tahu sama Tuhan, sama orang lain, sama ibu guru, ambil sesuai porsimu, maka lakukan sesuai apa yang dikatakan. Jangan lakukan sebaliknya, nanti kayak bangsa Israel loh. Nah, kalau hari biasa, kalian tahu weekend, weekdays, Tuhan Yesus juga tahu weekend, weekdays. Jadi kalau weekend sudah dikasih aturan cuma boleh ngambil seporsi. Kalau weekdays alias Sabtu, boleh ngambil sampai 2 porsi. Peraturan ini dilakukan seperti
saat penciptaan Tuhan. Ada 7 hari, 6 hari bekerja, hari yang ke-7 waktunya beristirahat. Dan pada malam hari Tuhan menyediakan burung puyuh. Dan harus diambil sesuai porsinya lagi ya. Adik-adik, sungguh luar biasa kan kemurahan Tuhan? Dia selalu memelihara sehingga bangsa Israel tidak kelaparan. Pada saat peristiwa inilah Tuhan memberitahu bangsa Israel bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Jadi wajib itu kita mengikuti perintah Tuhan, mengendalikan kehidupan kita kepada Tuhan saja. Kemudian mujizat yang selanjutnya adalah bagaimana Tuhan membuat mujizat air bisa keluar dari dalam batu. Wow, luar biasa kan adik-adik? Jadi ceritanya itu pada waktu di daerah Gunung Rafidim, bangsa Israel lagi-lagi tidak bisa menemukan air. Haus lagi. Akhirnya yang terjadi apa? Bukannya bangsa Israel itu semuanya berdoa, minta sama Tuhan, Tuhan aku kasih air. Lagi-lagi bangsa Israel bersungut-sungut, selalu bersungut-sungut. Jadi pada saat itu Musa marah sekali. Aduh, bangsa Israel ini ya sudah ditolong sama Tuhan bolak-balik, tapi kok masih bersungut-sungut terus. Kenapa kok tetap tuh loh nggak bisa mengandalkan hidupnya sama Tuhan? Kenapa? Akhirnya Musa pergi lagi lah menyendiri berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong tunjukkanlah kuasamu, mujizatmu lagi sama bangsa Israel. Saat itu Musa akhirnya dikasih tahu Tuhan harus melakukan apa. Musa akhirnya ke bangsa Israel, dia pukul sebuah batu, jedur. Batunya dari dalam batu itu akhirnya keluar air. Wah, mujizat lagi Tuhan masih tetap kasih ke bangsa Israel. Dengan harapan bahwa bangsa Israel bisa belajar untuk mengandalkan kehidupannya pada Tuhan. Jadi adik-adik, sampai di sini cerita kakak kali ini. Nanti cerita-cerita lainnya akan dibahas sama kakak-kakak yang lain. Tapi di sini kakak mau kembali mengulas sedikit ya adik-adik. Dari cerita ini maknanya apa? Adik-adik harus belajar jadi orang yang sukacita, yang harus belajar untuk meletakkan kepercayaan kita, bagaimana kita mengandalkan Tuhan itu selalu dalam kehidupan kita. Ya, jangan jadi orang yang kayak bangsa Israel ya, sudah diturunkan mukjizat segitu banyaknya itu kena jeduk sedikit sudah ya kan? Mana suka sih orang melihat kayak gitu, apalagi Tuhan ya yang setiap kali bisa ngelihat kita terus. Nah, jadi adik-adik, jadilah orang yang taat akan firman Tuhan, jadilah orang yang terus sukacita, jadilah orang yang nggak boleh kayak emosian suka marah. Adik-adik nggak bisa main orang COVID, adik-adik uang jajannya kurang, adik-adik lagi enak pengen main keluar janjian sama temen, tahu-tahu sama ibu dibilang nggak boleh keluar, langsung adik-adik aduh ya apa sih ini, nggak boleh. Adik belajarlah jadi anak yang taat akan firman, nggak boleh bersungut-sungut, anak yang manis ya. Tuhan akan selalu menyertai kamu, Tuhan akan selalu membuat mujizat dalam kehidupan kamu. Tapi kayak bangsa Israel, tadi Tuhan sudah bilang kan, kalau kamu taat firman, kamu akan dipelihara. Tapi kalau kamu nggak taat firman, nanti akan dihukum. Oke? Adik-adik, kali ini kita mau melihat cerita animasi yang seru sekali, di mana diceritakan ada sebuah tongkat yang ajaib seperti tongkatnya Musa adik-adik, dan melalui tongkat ini dapat mengubah dunia yang awalnya adalah suram kemudian menjadi dunia yang cerah. Juga diceritakan bahwa tongkatnya bukan yang berkuasa, tetapi karena tongkat itu ada kuasa dari Tuhan sehingga menjadi tongkat yang berkuasa.
Oh, tongkatku sudah bertunas. Ada tertulis di dalam Matius 4 ayat 16, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Juga di Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Sebab Matius 5 ayat 16 berbunyi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Adik, hari ini kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman. Mari kita tutup ibadah kali ini dengan berdoa. Tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman pada hari ini. Semoga firman itu boleh jadi rema di hati kami. Tuhan tolong ajarkan kami untuk menjadi anak yang selalu ada sukacita, menjadi anak yang manis, anak yang tahu diri, selalu mengucap syukur. Kami punya orang tua yang selalu ada untuk kami masih punya mereka untuk melihara kami boleh celik Tuhan. Sehingga apapun di dalam kehidupan ini kami boleh tetap bersyukur dan berterima kasih padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kami berdoa, Tuhan selalu pelihara. Haleluya, amin. Bye bye, jumpa lagi di sekolah minggu berikutnya.